Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Mosa, apa kabar? Jadi malam ini ayah ingin bercerita ke Mosa tentang akhlak. Tentu mungkin yang kita bahas malam ini Mosa belum bisa menangkap sepenuhnya karena Mosa masih berusia 4 tahun setengah di saat video ini dibuat ya, di 13 Oktober 2022. Oke, sekarang ayah sedang di Astana, Kazakhstan, dan tentang akhlak tadi. Jadi kadang ada orang yang mengeluh berbuat baik begitu dan semacam menyesal telah melakukan kebaikan. Kenapa dia berbuat baik kepada seseorang, tapi seseorang itu kemudian tidak membalas kebaikannya, atau ketika dia butuh bantuan yang sama orang lain tidak meresponnya, akhirnya dia menyesal dan akhirnya dia melakukan pengorbanan kepada orang lain, misalnya memberikan uang, memberikan barang, menyumbangkan tenaga. Itu tentu pengorbanan, dalam tanda kutip itu juga derita. Dia melakukan derita demi untuk mengobati derita orang lain. Tentu itu kebaikan, itu kemuliaan. Yang repot memang ketika kebaikan itu, ketika derita itu kemudian disesali, itu menjadi derita yang baru. Dan itu dalam konteks secara logika itu menjadi derita yang baru. Tentu dalam agama itu juga katanya itu pahalanya bisa hilang dalam makna teologis ya. Nah makanya, tapi dalam makna psikologi dia kehilangan dua momentum, dia kehilangan dua kesempatan gitu. Makanya butuh perspektif dalam melihat fenomena seperti itu. Ketika ada orang yang tidak membalas kebaikan yang kita berikan, dan sejatinya itu adalah fenomena yang biasa. Tidak perlu ada penyesalan yang berlebihan ketika itu terjadi. Itu harusnya dianggap sebagai fenomena yang biasa aja, tidak perlu dilebih-lebihkan. Nah, makanya kenapa kita perlu belajar filsafat akhlak? Karena di situ kita akan belajar bahwa kebaikan itu dilakukan karena itu baik. Kebaikan itu baik dalam dirinya, makanya kita melakukannya. Bahwa ada motif lain dari itu variabel selanjutnya. Baik itu baik dalam dirinya, begitu konsepnya. Dalam penjelasan yang lain, motif pertama, kalau kita harus pakai level motif, harusnya motif pertama dalam melakukan kebaikan adalah kepada sang pemilik kebaikan, kepada Tuhan begitu, atau kepada kausa prima. Nah, jadi karena kebaikan itu kita lakukan demi Tuhan, demi pemilik kebaikan. Jadi ketika manusia kemudian tidak merespon kebaikan itu kita tidak perlu terlalu sedih. Toh motif pertama kita melakukan kebaikan, menolong, membantu, berbagi, itu adalah kepada Tuhan. Dalam makna teologis tentu balasan Tuhan itu kan banyak. Bisa di sini, bisa pasca di sini. Bisa di dunia, bisa pasca dunia gitu. Nah, makanya itu yang menjadi penting dalam kita melakukan kebaikan, dalam kita memahami akhlak. Kenapa kita harus berakhlak kepada binatang, kepada tumbuhan, kepada manusia, kepada semesta? Karena kesadaran bahwa kebaikan itu baik pada dirinya. Kebaikan itu baik, maka harus kita lakukan. Atau dalam makna yang lain tadi, kebaikan itu kan itu perintah Tuhan gitu. Makanya kita melakukannya. Nah, kemudian ketika manusia merespon kebaikan yang kita berikan, itu bonus sebenarnya. Itu biasa aja, itu bonus. Jadi sebaliknya, ketika ada orang yang mungkin kita pernah melakukan kebaikan kepadanya, dan ternyata saat kita minta tolong kepada dia,
karena kita lagi butuh, lagi ada masalah, dan dia tidak meresponnya, harusnya itu biasa aja. Karena bisa jadi ada konteks, misalnya kita pengen pinjam uang, sebagaimana dulu kita pinjamkan uang juga, atau bahkan mungkin kita berikan uang. Bisa jadi ada konteks, kebetulan dia lagi tidak punya uang di saat kita mau meminjam uang padanya atau meminta uang padanya. Tentu itu sulit dilakukan karena dia lagi nggak punya, atau dia juga lagi ada masalah. Kita minta tolong dia hadir, kebetulan dia juga ada masalah, sehingga dia sulit untuk berbagi waktu, atau dia lagi sibuk. Atau bisa juga ada orang memang tipologinya memang lupa gitu. Ada juga gaya, ada orang yang kadang pelupa bahwa kita pernah melakukan A, B kepadanya, tapi dia lupa. Nah, jadi atau ada juga orang yang cuek. Kita melakukan kebaikan padanya dan kemudian dia cuek. It's okay. Itulah tipologi manusia. Tentu agak sulit juga kalau itu yang membuat kita sedih, karena itu manusia itu beda-beda gitu. Manusia itu kan tergantung dari banyak hal. Kualitas manusia itu mulai dari kualitas bagaimana doa-doa dan gizi yang dipunyai orang tua ketika dia baru menikah, bulan madu begitu, kemudian bagaimana proses kehamilan, bagaimana kualitas gizi saat hamil, bagaimana kualitas parenting, pengasuhan, bagaimana dia mendapatkan sekolah terbaik waktu usia dini sampai usia 18 tahun, 0 sampai 2, 2 sampai 4, 4 sampai 8, 8 12, 12 18 dan seterusnya. Jadi begitu cara kita mengevaluasi manusia. Nah, kalau ada hambatan di proses tadi, tentu kita butuh bijak memahaminya. Nah, selanjutnya adalah ketika kita minta tolong sama orang dan kemudian orang lain tidak meresponnya, salah satu yang bisa kita lakukan adalah menurunkan ekspektasi. Kalau kita berharap dia memberikan 8 dan ternyata nggak bisa jadi harapan kita atau ekspektasi kita turunkan ke 5 gitu. Di saat 5 kita ekspektasinya 5, bisa jadi kita mendapatkan kepuasan di situ. Tapi kalau ekspektasinya 8, ternyata tidak. Nah, itu yang membuat kita sedih, galau, dan menciptakan derita. Jadi menurunkan ekspektasi. Yang kedua, perlu juga kita merefleksikan ke dalam bahwa bisa jadi kualitas kebaikan yang kita berikan dulu tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi jangan sampai kualitas kebaikan kita tidak terlalu besar gitu, biasa-biasa aja. Kemudian kita berharap dia membalas sesuatu yang sangat besar. Tentu itu juga tidak adil. Itu juga keliru. Jadi banyak variabel yang bisa kita hitung sehingga kita bisa mengendalikan derita dalam diri hanya karena kebaikan kita tidak direspon dengan baik oleh orang. Selanjutnya tentu adalah kita tetap harus optimis bahwa kebaikan itu karena dia baik maka kita lakukan, sejatinya dia melintasi ruang dan waktu. Kebaikan itu abadi, dia melintasi ruang dan waktu. Jadi bisa jadi kebaikan yang kita lakukan hari ini tidak langsung berdampak kepada pelakunya, tapi bisa bahkan berdampak pada generasinya. Misalnya ayah beberapa waktu yang lalu ke Tajikistan dan banyak orang di sana yang kemudian mencari keluarganya Jalaluddin Rumi karena beliau lahir di sana, di Balkh. Orang ke sana, ke museumnya, salah satu yang orang cari adalah ada nggak keturunannya Jalaluddin Rumi. Orang ingin bercerita, ingin bertemu, dan mungkin ada yang ingin berbagi. Jadi kebaikan itu akan terus dicari dan pelaku kebaikan akan selalu dirindukan. Kalau toh bukan dia, setidaknya generasinya. Sama dulu ketika Raja Arab Saudi ke Indonesia, konon katanya dia mencari keturunan Bung Karno. Dia pengagum dan dia sangat hormat sama Bung Karno dan dia mencari keturunannya. Begitu juga kami kemarin beberapa waktu yang lalu ayah bersama Pak Dubes bertemu dengan Dubes Afrika Selatan di Kazakhstan. Dan salah satu yang Pak Dubes sampaikan di
di forum itu bahwa katanya dubes Afrika Selatan itu kadang ada keluarga keluarga Mandela yang datang ke Kazakhstan untuk jalan-jalan atau mengurus bisnis dan seterusnya. Nah, Pak Dubes Fajrul Rahman langsung menyampaikan tuh, Ibu Dubes, ketika keluarga Mandela datang, mohon kami dihubungi, kami ingin berdiskusi bersilaturahmi. Itu contoh bahwa perjuangan Mandela membebaskan, memerdekakan Afrika Selatan, kemudian mencoba menciptakan metode untuk berdamai dengan masa lalu yang kemudian menjadi inspirasi seluruh dunia, termasuk kita di Indonesia, termasuk Bung Dubes Fajrul Rahman. Akhirnya dia menyampaikan ketika ada keturunan Nelson Mandela ke Kazakhstan, dia ingin sekali bertemu. Itulah kebaikan. Jadi kebaikan Mandela turun ke anaknya, ke cucunya, cicitnya, dan seterusnya. Orang mencari keturunannya, ingin bertemu, ingin berbagi, dan seterusnya. Jadi jangan pernah menyesal melakukan kebaikan hari ini atau kebaikan yang sebelum-sebelumnya, karena kebaikan itu menembus ruang dan waktu. Jadi kebaikan kita lakukan karena itu baik. Orang meresponnya atau tidak, atau orang membalasnya atau tidak, itu hal lain. Jadi kebaikan itu juga universal. Misalnya kita senyum sama orang, maka suku apapun dia, bangsa apapun dia, maka hatinya akan senang. Makanya senyum dianggap sebagai salah satu bahasa universal ya. Kita dari jauh baru bertemu dengan orang yang baru, kemudian kalau kita sudah senyum, maka dia akan juga memberikan respon yang positif. Begitu sebaliknya, kalau kita cemberut dan seterusnya semacam itu, dia juga memberikan respon yang negatif. Nah, yang lain sekira adalah tentang bahwa kebaikan itu universal. Jadi kebaikan itu bukan hanya berdampak pada si pelakunya, tapi bisa berdampak pada keturunannya. Bahkan lebih jauh sebenarnya, bahkan bisa berdampak pada bangsanya. Nah, ini contoh waktu kemarin saya mendampingi Pak Dubes, Bung Dubes Fajrul Rahman ke Tajikistan itu, dan saya ikut sebagai sekretaris beliau, dan di sana kami mengagendakan untuk ke kebun anggur. Nah, ketika kita ke kebun anggur di Tajikistan itu sekitar 30 menit, 20-30 menit perjalanan keluar kota begitu. Nah, ketika sampai di kebun anggur itu, tim yang ikut menyampaikan kepada penjaganya bahwa kita dari Indonesia ingin melihat bagaimana buah anggur itu langsung di pohonnya, termasuk tentu mencicipinya. Oke, kita dipersilahkan, dan kami di sana cukup mungkin 30 menit atau 1 jam di sana mengambil gambar dan mencicipi. Begitu ada anggur hitam, ada yang warna hijau, ada yang ungu, ada berbagai macam jenis anggur di situ di kebun anggur itu. Dan setelah kami selesai mau pulang begitu, tim kami yang orang Tajik ke sana menyampaikan lagi kepada pemiliknya atau yang menjaga kebun itu, dan yang bersangkutan mengatakan, pemiliknya mengatakan nggak usah membayarnya. Dia menolak uang dari kami karena katanya dia punya pengalaman waktu dia ke Tanah Suci, dia bertemu dengan orang Indonesia. Ada satu orang Indonesia yang dia ketemui, dan katanya orang Indonesia itu baik sekali, ramah dan baik kepada dia, dan itu terkesan. Makanya saat kami datang disampaikan bahwa kami dari Indonesia, dia sangat senang, dan bahkan bukan hanya kami hanya bisa gratis di situ di kebun anggur itu, bisa makan dan foto-foto dan seterusnya. Saat kami mau pulang, dia membungkuskan lagi anggur yang masih segar dan anggur yang sudah dikeringkan untuk kami bawa pulang. Dan sekali lagi, mereka nggak mau menerima uang kami karena tadi. Jadi kebaikan
satu orang Indonesia kepada pemilik kebun tersebut itu berdampak panjang sekali. Bahkan bisa jadi bertahun-tahun setelah dia pulang dari Tanah Suci, dari Mekah begitu, dan kemudian ada orang Indonesia yang datang ke sana, yaitu kami, ke kebun anggurnya, dia langsung mengingat kebaikan yang ditemuinya itu. Jadi kebaikan itu menembus ruang dan waktu. Makanya itulah yang menjadi alasan kenapa kita melakukan kebaikan. Begitu juga misalnya kebaikan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebaikan beliau bukan hanya berdampak pada dirinya. Misalnya beliau memperjuangkan agar tidak ada lagi perbudakan di muka bumi, dan akhirnya orang merasakan hari ini tidak ada lagi perbudakan. Tentu banyak orang yang berjuang tentang itu, banyak kelompok, banyak orang, tapi termasuk Nabiullah Muhammad memperjuangkan itu. Dan bukan hanya beliau yang sangat kita hormati, bahkan orang-orang yang sebangsa dengan Nabiullah Muhammad, orang-orang Arab, itu memiliki posisi tertentu bagi umat muslim. Tentu juga ada catatan, ada perspektif kritis, ada catatan kritis bahwa tidak semua di sana juga ada juga oknum-oknum, tentu seperti di bangsa kita. Semua orang, semua bangsa ada oknum-oknumnya yang kadang melakukan hal negatif begitu. Kekerasan kepada pembantu rumah tangga dan seterusnya, kepada TKI dan seterusnya. Tapi bayangan kita tentang orang Arab itu, dia punya posisi tertentu karena Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari sana. Nah, itulah makna kebaikan. Jadi kita tidak boleh menyesal melakukan kebaikan. Tapi tentu juga tetap kita harus kritis kebaikan itu kepada siapa. Tentu ada hitungannya, ada analisisnya. Karena misalnya memberikan uang, jutaan uang kepada pemabuk, itu juga maknanya berbeda dibanding memberikan uang kepada orang yang lagi butuh sekolah. Tentu ada analisis juga dalam melakukan kebaikan. Tapi dalam makna kebaikan dilakukan kepada orang yang tepat, maka kita tidak perlu menyesal apakah dia membalasnya atau tidak, karena kebaikan itu akan tumbuh dan kita tidak tahu kapan bisa dipetik, dan kita tidak tahu siapa yang akan memetiknya. Yang pasti kebaikan itu memiliki kemuliaannya sendiri, makanya kita harus melakukannya pada apapun potensi-potensi kebaikan yang bisa kita lakukan. Sekira demikian Mozaik Kian Avaneska, diskusi kita malam ini tentang kebaikan, tentang akhlak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmiat Spasiba.